Selamat pagi anak-anak. Semoga pada pagi hari ini anak-anak selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat dalam belajar. Sebelum pembelajaran pagi hari ini kita mulai, terlebih dahulu mari kita bersama-sama berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, untuk materi pagi hari ini yaitu tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Baiklah anak-anak, seperti biasa sebelum pembelajaran pagi hari ini kita mulai, di sini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang anak-anak dapat. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menyebutkan peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu membuat peta pikiran manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan benar. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. Dan yang kelima, siswa dapat membuat bagan sederhana untuk menjelaskan siklus air. Baiklah anak-anak, untuk materi selanjutnya, ayo kita membaca. Silakan anak-anak membaca sebuah teks yang berjudul Satu Dusun Kabupaten Situbondo Krisis Air Bersih. Kalian boleh dibaca di buku LKS kalian halaman 7, tema 8, subtema 1. Tahukah kamu jenis teks di atas? Teks bacaan di atas adalah teks berita. Teks ini termasuk dalam teks non-fiksi. Apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Merupakan teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar dan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, cerita teks non-fiksi itu merupakan menceritakan suatu kejadian yang nyata, benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Teks non-fiksi akan menggunakan kata-kata lugas bermakna apa adanya, tidak mengalami pergeseran maupun penambahan seperti hal yang biasa digunakan dalam karya fiksi. Jadi dalam teks non-fiksi itu memang benar-benar dengan menggunakan kata-kata yang lugas bermakna apa adanya, tidak ditambah-tambahin, ya tidak ada namanya perubahan, tidak ada penambahan. Nah, itu merupakan dari teks non-fiksi itu sendiri. Di bawah ini bagaimana cara kita mengidentifikasi peristiwa yang terjadi, penyebabnya, dan upaya pemerintah dalam mengatasi peristiwa yang terjadi pada teks bacaan di atas. Tuliskan pada kolom berikut. 1 Dusun Kabupaten Situbondo Krisis Air Bersih. Nah, peristiwa yang terjadi apa? Penyebab peristiwa itu apa? Upaya pemerintahan terhadap peristiwa itu apa? Upaya masyarakat terhadap peristiwa itu apa? Nah, jadi anak-anak boleh mengisi ke 4 kolom itu, nanti disalin di buku tulis ya anak-anak. Nah, dibaca dulu teksnya, terus apa penyebabnya, terus peristiwa yang terjadi kapan, upaya pemerintahannya bagaimana, upaya masyarakat terhadap peristiwa itu bagaimana, itu ya. Nanti anak-anak mencari. Baiklah anak-anak, di sini Bapak akan membacakan sebuah teks yang berjudul Manfaat Air. Air merupakan salah satu dari sekian banyak sumber daya alam yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan makhluk hidup. Sepertiga bagian bumi yang kita tinggali ini terdiri atas air, sehingga air sangat penting bagi kehidupan. Terdapat beragam jenis air, antara lain air laut atau air asin, danau, dan air sungai atau air tawar. Keberadaannya pun mengelilingi kehidupan kita, baik di lingkungan dan juga dalam tubuh kita. Pada tubuh kita terdapat 70% air di dalam organ penting seperti darah, hati, jantung, paru-paru, bahkan otak bisa bekerja dengan adanya kandungan air. Air yang ada dalam tubuh merupakan sumber energi yang sangat mempengaruhi aktivitas kesehatan yang kita lakukan.
Air digunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan membersihkan kotoran yang ada di sekitar rumah. Air juga digunakan untuk keperluan industri, pertanian, pemadam kebakaran, tempat rekreasi, transportasi, dan lain-lain. Manusia dapat bertahan hidup berminggu-minggu dengan hanya mengkonsumsi air. Akan tetapi, tidak hanya manusia saja yang membutuhkan air, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air dalam kehidupan. Misalnya, tumbuhan memerlukan air untuk tetap tumbuh dan hewan pun memerlukan air untuk tetap tumbuh. Meskipun air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, kualitas air dipengaruhi oleh perilaku manusia dalam menjaga kelestariannya. Oleh karena itu, air sangat berperan bagi kehidupan seluruh makhluk hidup di bumi. Penting bagi kita sebagai manusia untuk selalu melestarikan dan menjaga agar air yang kita gunakan tetap terjaga kelestariannya. Caranya dengan melakukan pengelolaan air yang benar seperti penghematan, tidak membuang sampah dan limbah yang dapat membuat pencemaran air sehingga dapat mengganggu ekosistem yang ada. Jadi ini manfaat air itu sangat luar biasa bagi manusia khususnya. Bukan hanya bagi manusia saja, tetapi bagi tumbuhan, hewan, dan yang lainnya. Jadi kalau misalkan 70% yang ada di dalam tubuh kita adalah air. Air darah, air liur, dan sebagainya. Nah, jadi itu sangat sangat dibutuhkan. Walaupun kita misalkan nggak makan, misalkan nggak makan sehari, tapi kalau dengan minum aja kita bisa bisa apa bisa tahan ya nggak makan. Tapi kalau kita makan tapi tanpa minum, apa yang kita rasakan? Serat kan? Kita nggak akan bisa bernapas kalau misalkan kita kebanyakan makan. Nah, itu sangat berarti bagi kehidupan manusia. Bukan hanya kehidupan manusia, tapi bagi tumbuhan. Kalau tumbuhan tidak ada air, maka tumbuhan itu akan mati. Sebetulnya hewan, kalau misalkan nggak minum air, pasti akan mati juga. Nah ini, jadi air ini sangat bermanfaat bagi semua makhluk. Maka dari itu, kita sebagai manusia yang memiliki akal dan budi, kita harus bisa menjaga dan melestarikan air itu dengan baik. Jangan sampai air itu eh, kita buang sampah sembarangan di sungai, air sungai yang sudah jernih kita buang sampah, jadi akhirnya air itu menjadi bau ya, jadi bau dan bisa menimbulkan penyakit. Nah, maka dari itu tugas kita sangat besar. Tugas manusia itu sangat besar, yaitu menjaga air supaya itu bisa menjaga kelestariannya. Walaupun air itu bisa didapat diperbaharui. Cuman kalau misalkan kita tidak hati-hati dengan air itu sendiri, maka kita akan contohnya kalau misalkan kita kekurangan air, apa yang kita rasakan? Nah, itu bagaimana caranya ya harus kita menjaga itu dengan baik. Kelestariannya kita harus jaga. Jangan sampai kita mencemari air bersih dengan sampah-sampah yang kita buang dengan sembarangan. Nah, itu jadi kita sebagai umat manusia yang memiliki akal dan pikiran, kita harus menjaga air itu. Supaya apa? Kelestariannya bisa terjaga. Itu saja ya anak-anak ya. Jadi kita bisa ambil hikmahnya dari sebuah cerita ini, manfaat air itu sangat 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 berarti bagi kehidupan manusia, tumbuhan dan hewan. Baiklah anak-anak, untuk materi selanjutnya yaitu pembelajaran 2 tangga nada. Pada seni musik, tangga nada dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada diatonik dan tangga nada pentatonik. Apa yang dimaksud dengan tangga nada diatonik adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak nada, yaitu 1,5. Contoh tangga nada diatonik, yang pertama piano, yang kedua organ. Pada sistem tangga nada diatonik dalam satu rangkaian, nada terdapat 7 nada pokok. Nada ke-8 merupakan pengulangan nada pertama. Adapun nada yang digunakan sebagai berikut, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si. Kita balik lagi si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, itu merupakan tangga nada yang terdapat 7 nada pokok yang di dalam tangga nada diatonik. Ya, itu saja. Tangga nada diatonik dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada minor dan tangga nada mayor. Tangga nada pentatonik merupakan jenis tangga nada yang hanya memakai 5 nada pokok.
Berdasarkan nadanya, ada tangga nada pentatonik yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan tangga nada jenis slendro. Contoh alat musik yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan slendro adalah gamelan Jawa. Selain gamelan Jawa, ada juga gamelan Sunda, Bali, Madura, dan Batak. Nah, itu merupakan contoh dari alat musik yang bertangga nada pentatonik, ya. Baiklah anak-anak, untuk materi selanjutnya yaitu aktivitas 1. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu yang berjudul Air ciptaan Daryanti. Nada dasarnya Do sama dengan C, ketukan 4/4 sedang, ya. Nanti videonya Bapak kirim melalui WA. Nanti anak-anak tinggal menghafalkan lagunya, dan pada saat nanti anak-anak masuk, nanti maju satu-satu di depan kelas, ya. Selamat bernyanyi. Semua orang membutuhkan air, tua muda, kaya dan miskin. Tanpa air orang akan mati, tanpa air tiada kehidupan. Semua orang membutuhkan air, tua muda, kaya dan miskin. Tanpa air orang akan mati, tanpa air tiada kehidupan. Semua orang membutuhkan air, tua muda, kaya dan miskin. Tanpa air orang akan mati, tanpa air tiada kehidupan. Tanpa air orang akan mati, tanpa air tiada kehidupan. Tanpa air tiada kehidupan. Tanpa air tiada kehidupan. Semua orang membutuhkan air, tua muda, kaya dan miskin. Tanpa air orang akan mati, tanpa air tiada kehidupan. Semua orang membutuhkan air, tua muda, kaya dan miskin. Tanpa air orang akan mati, tanpa air tiada kehidupan. Semua orang membutuhkan air, tua muda, kaya dan miskin. Tanpa air orang akan mati, tanpa air tiada kehidupan. Tanpa air orang akan mati, tanpa air tiada kehidupan. Tanpa air tiada kehidupan. Tanpa air tiada kehidupan.
Baiklah anak-anak, untuk materi selanjutnya yaitu siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi adalah siklus yang terjadi pada air dari atmosfer ke bumi, lalu kembali lagi ke atmosfer, lagi melalui tahapan kondensasi, presipitasi, dan evaporasi. Tahapan siklus hidrologi merupakan serangkaian proses yang tergabung dan saling berkaitan. Tahapan memiliki bentuk memutar sehingga disebut dengan istilah siklus. Siklus air dibedakan menjadi tahapan berikut. Yang pertama, evaporasi. Evaporasi adalah proses di mana air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Dalam hal ini, air diubah menjadi uap air atau gas, sehingga bisa naik ke atmosfer. Yang kedua, kondensasi. Apa yang dimaksud dengan kondensasi adalah proses di mana berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain sehingga akan mengumpal sebagai awan. Yang ketiga, presipitasi. Presipitasi adalah ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara, sehingga jatuh sebagai hujan, salju ataupun hujan es. Air hujan yang sampai ke permukaan tanah kemudian meresap ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah, serta bantuan membentuk cadangan air tanah atau mengalir di permukaan tanah menuju perairan. Air hujan juga dapat langsung memasuki perairan sungai atau laut air permukaan, baik yang mengalir maupun yang tergenang, atau disebut danau, waduk, atau rawa. Dan sebagian air tanah akan berkumpul dan mengalir membentuk sungai hingga berakhir di laut. Nah, itu merupakan proses presipitasi ya, anak-anak. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya yaitu eksplorasi materi. Bacalah cerita fiksi berikut. Anak-anak boleh buka buku tema 8, subtema 1, pembelajaran 2 di halaman 12. Silakan dibaca ya. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga dengan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat buat anak-anak semuanya. Biasa di akhir pembelajaran ada evaluasi pembelajaran. Di sini ada 5 soal. Silakan anak-anak salin di buku tulis kalian dan kerjakan. Semoga anak-anak dapat mengerjakan dengan baik dan dapat nilai yang bagus. Selamat mengerjakan. Semangat, semangat, semangat.